Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Desmarinda dengan NIM 08051382227078. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas laporan video praktikum Sistem Informasi Geografis dengan materi data Sistem Informasi Geografis dan sumbernya. Baiklah, di sini langsung saja saya akan mengenalkan beberapa website yang akan kita gunakan pada praktikum Sistem Informasi Geografis. Nah, di sini langkah pertama yaitu kita buka aplikasi Chrome, kemudian kita search rupa bumi Indonesia. Pilih yang Indonesia Geospatial Portal. Nah, di sini kita akan membuat akun terlebih dahulu. Caranya itu klik masuk atau daftar. Jika sudah mempunyai akun, maka langkah selanjutnya yaitu tinggal diklik masuk. Nah, di sini kita akan klik daftar dulu. Ini untuk first name-nya itu saya tulis nama kita. Kemudian pilih username. Nah, untuk alamat emailnya ini kalau bisa kita gunakan email yang belum pernah kita gunakan untuk mendaftar di website ini. Masukkan email yang akan kita gunakan. Klik sign up. Nah, ini berarti statusnya itu terkirim ke alamat email. Kemudian kita buka email, nanti akan ada link untuk registrasi. Nah, di situ klik dan kita akan melakukan registrasi untuk masuk ke halaman RBI-nya. Oke, di sini karena saya udah punya akun, itu langsung aja klik masuk. Oke, ini udah berhasil masuk ke halaman Rupa Bumi Indonesia-nya, website Rupa Bumi. Nah, di sini jika ingin mendownload data-data mengenai peta Rupa Bumi, bisa di-download di sini. Ini ada peta Rupa Bumi format SHP, kemudian DEM nasional, peta KSP, peta cetak format JPG dan PDF. Kemudian ada peta Rupa Bumi terdampak bencana. Oke, setelah selesai membuat akun dan masuk ke halaman Tanah Air Indonesia atau peta Rupa Bumi Indonesia, selanjutnya itu kita beralih ke website Demnas. Pada Chrome itu, ini kita search Demnas, kita pilih yang paling atas, klik. Nah, di sini juga kita akan membuat akun. Caranya itu kita klik download, kemudian kita pilih yang Demnas karena kita akan membuat akun Demnas. Kalau yang ini itu batimetri nasional, kita klik Demnas. Nah, ini kalau belum punya akun itu kita klik register. Nah, sama seperti di Rupa Bumi Indonesia tadi, kita masukkan first name, kemudian last name, middle name, username, dan email. Setelah itu kita klik sign up. Nah, habis kita klik sign up itu, nanti akan masuk sama seperti di peta Rupa Bumi Indonesia, masuk ke email yang kita gunakan di sini. Selanjutnya itu kita akan diarahkan untuk menekan link, kemudian mengisi beberapa informasi yang akan digunakan pada website ini. Nah, karena saya udah punya akun, selanjutnya itu kita klik login. Nah, oke. Ini udah masuk di halaman muka Demnas. Langkah selanjutnya itu kita ke Copernicus. Search Copernicus Open Access Hub. Kemudian kita klik yang ini, yang paling atas. Selanjutnya itu scroll ke bawah. Nah, kita pilih yang Open Hub. Nah, ini karena Copernicusnya
kalau nggak salah ini yang terbaru. Selanjutnya kita klik link ini. Oke, selanjutnya itu kita buat akun di Copernicus Open Access Hub-nya ini. Kita klik login. Nah, karena kita akan membuat akun baru, jadi kita klik yang register. Nah, ini kita dapat mengisi registrasi formulirnya. First name, kemudian last name, email yang akan kita gunakan. Selanjutnya itu kita masukkan password. Passwordnya ini harus ada huruf kapital, angka, kemudian itu ada karakter. Kemudian kita pilih wilayah, ini kita pilih Indonesia. Kemudian tagnya itu kita pilih yang Research and Education Organization ini. Tematik activity-nya itu yang marine environment. Kemudian purpose of us-nya itu kita pilih yang research. Nah, ini kita centang semua agar kita mendapatkan pemberitahuan dari website Copernicus-nya apabila terdapat pembaharuan lagi. Ini kita centang. Oke, selanjutnya itu kita cek Gmail. Nah, ini di verifikasi emailnya itu jika berhasil maka akan dikirimkan email oleh website Copernicus-nya. Ini kita klik verify email. Nah, kemudian kita klik my account. Nah, oke. Ini kita udah berhasil membuat akun dan masuk ke website Copernicus Open Access Hub-nya. Oke, mungkin itu saja untuk pembuatan akun. Selanjutnya saya akan membahas mengenai data sistem informasi geografis dan sumbernya. Ada Indonesia Geospatial Portal, kemudian DEMNAS, dan Copernicus Open Access Hub. Data dalam Sistem Informasi Geografis atau SIG merupakan informasi geografis yang terkait dengan lokasi atau posisi geografis dari objek, fenomena, atau kejadian di bumi. Data SIG ini mencakup berbagai jenis informasi seperti peta, citra satelit, data demografi, data ekonomi, data lingkungan, data infrastruktur, dan masih banyak lagi. Data SIG ini sangat berperan penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari pemetaan, perencanaan kota, manajemen sumber daya alam, pemantauan lingkungan, pemantauan bencana alam, hingga navigasi dan logistik. Dengan memanfaatkan data SIG ini, kita dapat menganalisis, memahami, dan membuat keputusan yang berkaitan dengan aspek geografis dari suatu area atau wilayah. Oke, website pertama yang kita gunakan yaitu Rupa Bumi Indonesia atau Tanah Air Indonesia. Jadi, website peta Rupa Bumi Indonesia ini adalah sebuah platform daring yang menyediakan akses kepada pengguna untuk menjelajahi peta Rupa Bumi dan informasi geografis yang berkaitan dengan Indonesia.
Website ini memiliki berbagai fungsi yang sangat relevan dalam bidang ilmu kelautan. Pertama, website ini menyediakan akses mudah ke peta laut yang mencakup informasi seperti topografi dasar laut, struktur dasar laut, kemudian karakteristik geografis lainnya. Hal ini sangat penting bagi ilmu kelautan karena membantu kita atau peneliti dan praktisi dalam memahami kondisi fisik bawah laut, termasuk distribusi sumber daya hayati laut dan habitat terumbu karang. Selain itu, website ini juga dapat digunakan untuk pemetaan wilayah pesisir dan laut yang merupakan bagian penting dari ilmu kelautan. Informasi yang diperoleh dari website ini dapat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, serta dalam mitigasi risiko bencana alam yang terkait dengan perairan seperti tsunami atau banjir rob. Oke, selanjutnya itu ada website Demnas. Website Demnas atau Demografi Nasional ini merupakan portal daring resmi yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia. Website Demnas ini digunakan sebagai sumber data penting untuk mempelajari dan menganalisis topografi dasar laut dan karakteristik morfologi dasar laut di wilayah Indonesia. Demnas atau Dem Nasional menyediakan representasi digital dari permukaan dasar laut dengan tingkat detail yang tinggi, termasuk kedalaman laut, struktur bawah laut, dan fitur geografis lainnya. Selanjutnya itu ada website Copernicus Open Access Hub. Jadi website Copernicus Open Access Hub ini adalah portal daring yang disediakan oleh Badan Antariksa Eropa atau ESA untuk memberikan akses terbuka atau open access kepada data citra satelit yang dihasilkan oleh program Copernicus. Copernicus Open Access Hub ini menyediakan akses gratis kepada berbagai jenis data penginderaan jauh, termasuk citra optik dan radar yang diambil oleh serangkaian satelit yang dikelola oleh program Copernicus, seperti Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, dan lainnya. Data ini sangat berharga dalam berbagai aplikasi, termasuk pemantauan lingkungan, pemetaan daratan, pemantauan perubahan iklim, pemanfaatan bencana alam, dan masih banyak lagi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan. Selanjutnya itu saya akan membuatkan atau memberikan kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari praktikum ini yaitu satu, website Peta Rupa Bumi Indonesia ini memberikan pemahaman mendalam tentang karakteristik geografis Indonesia, termasuk garis pantai, kepulauan, dan perubahan topografi bawah laut. Dua, website Demnas menyajikan data elevasi digital yang akurat untuk wilayah Indonesia, termasuk informasi topografi dan relief bawah laut. Tiga, website Copernicus Open Access Hub ini menghadirkan data satelit yang komprehensif untuk pemantauan lingkungan laut global, termasuk parameter seperti suhu permukaan laut, konsentrasi fitoplankton, dan perubahan iklim laut. 4. Tiga sumber ini secara bersama-sama memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi laut Indonesia dan tantangan-tantangan yang dihadapinya. 5. Data dan informasi yang disediakan sangat penting untuk pengelolaan dan pelestarian ekosistem laut, serta untuk mitigasi risiko bencana alam terkait laut. 6. Kombinasi data dari Rupa Bumi Indonesia, Dem Nasional, dan Copernicus ini memberikan landasan yang kuat untuk penelitian dan pengembangan kebijakan dalam ilmu kelautan. Oke, selanjutnya itu saran saya untuk praktikum kali ini. Mungkin untuk penyampaian materi dari KAYU itu sudah sangat baik. Hanya saja karena kita menggunakan aplikasi Zoom secara online, jadi terhambat sinyal yang membuat
suaranya itu putus-putus. Jadi saya harap untuk praktikum selanjutnya itu bisa dilaksanakan secara offline di ruang kelas maupun di lab. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.